Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu tentang titik berat X0, Y0. Jadi titik berat itu sering disebut dengan titik kesetimbangan dari sebuah benda atau dari suatu sistem benda. Ingat bahwa titik berat tidak selamanya berada pada benda tersebut. Ya, baik, langsung aja. Yang pertama kita bahas adalah untuk satu dimensi. Kalau dikatakan satu dimensi adalah hanya satu ukuran. Jadi ukurannya adalah yang kita bahas di sini merupakan panjang. Panjang atau kita simbolkan dengan yang namanya L. Ya. Tentu yang kita bahas nanti di sini adalah merupakan batang homogen, di mana nanti batang homogen luas penampangnya kita abaikan. Jadi untuk mencari X0-nya itu sama dengan X1 L1 ditambahkan dengan X2 L2 ditambahkan dengan titik-titik per L1 ditambah L2 ditambah titik-titik. Artinya begini, kalau misalnya sistem batangnya nanti ada 3, batangnya 3, berarti X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 per L1 ditambah L2 ditambah L3, ya. Jadi tergantung daripada berapa batang yang ada pada sistem batang tersebut. Kemudian untuk mencari Y0-nya, Y0 sama dengan Y1 L1 ditambahkan dengan Y2 L2 ditambahkan dengan titik-titik per L1 ditambahkan dengan L2 ditambahkan dengan titik-titik. Begitu ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau misalnya saya gambarkan, misalnya ada sebuah batang di sini. Nah, seperti ini batangnya. Oke. Ini kita anggap ini batang homogen dengan panjang, katakanlah panjangnya sebesar yang namanya L. Oke. Jadi ingat titik berat daripada sebuah batang homogen adalah itu tepat di titik tengah. Ya, di titik beratnya. Karena ini saya gambarkan dengan sumbu vertikal atau Y, maka Y sama dengan setengah L. Gitu ya. Lalu kalau misalnya saya gambarkan nanti dia horizontal, kira-kira seperti ini. Nah, ini dia batangnya. Dengan panjang kita sebut sebesar L. Ini sumbu horizontal atau X, ya. Itu artinya bahwa X sama dengan setengah daripada L, ya. Karena dia tepat di titik tengah. Begitu dia untuk satu dimensi. Kemudian yang kedua, kita bahas untuk dua dimensi. Oke, kalau dia dua dimensi berarti merupakan suatu bidang, ya. Suatu bidang berarti ada yang namanya luas atau kita simbolkan dengan A, area. Jadi cukup kita ganti nanti bahwa L, ya, kita ganti menjadi A ke rumusnya. Maka nanti X0 sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah titik per A1 ditambah A2. Begitu juga dengan Y. Y0 sama dengan Y1 A1 ditambah Y2 A2 ditambah titik per A1 ditambah A2 ditambah titik. Begitu ya. Nah, jadi cuma ini rumusnya. Cukup kita mengganti aja. Oke. Nah, yang perlu kita lihat yang pertama kita lihat dulu kalau dia merupakan persegi panjang atau boleh dengan bujur sangkar. Jadi misalnya saya gambarkan di sini ada persegi panjang kira-kira seperti ini. Ini dia persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebar. Ya. Atau saya gambarkan lagi seperti ini. Ini dia. Ini yang lebar, yang panjang. Gitu ya. Nah, jadi untuk
titik berat itu nanti mencari titiknya tergantung daripada posisi benda, ya. Kita ingat kan sekali lagi tergantung daripada posisi benda. Kalau seperti ini kan panjangnya itu sumbu X, itu artinya X sama dengan setengah panjang. Kemudian Y-nya jadi setengah lebar, gitu. Oke, kalau seperti ini posisinya panjangnya itu sumbu Y, itu artinya yang namanya Y-nya jadi setengah panjang. Sedangkan yang namanya pada sumbu X itu lebar, berarti X sama dengan setengah daripada lebar. Jadi tergantung posisi benda. Nah, kemudian ingat kalau dia persegi panjang atau bujur sangkar, mencari namanya luasnya adalah panjang dikalikan dengan lebar, ya. Kalau bujur sangkar panjang sisinya sama kan? Ya, ya. Itu kalau dia yang pertama persegi panjang atau bujur sangkar. Yang kedua kita bahas dulu tentang yang namanya segitiga. Jadi kalau segitiga, misalnya saya gambarkan yang pertama seperti ini. Segitiga. Kemudian ini tinggi segitiga. Ini tingginya, ini alas. Ya. Lalu saya gambarkan juga dengan posisi seperti ini. Nah, jadi ini alasnya nanti tinggi. Oke? Atau kita gambarkan lagi, ya, karena nanti tergantung daripada posisi bendanya. Jadi gambarkan lagi seperti ini. Ya. Nah, jadi ini nanti alas, ini tingginya. Oke? Nah, jadi perbedaannya begini, Berta nanti untuk mengerjakan soal-soal. Kalau seperti ini posisinya, alasnya kan itu sumbu X, itu artinya X sama dengan setengah alas. Ya, sedangkan Y-nya itu nanti sepertiga dari tinggi. Ingat, sepertiga dari tinggi diukur dari alas. Ya. Kemudian kalau seperti ini dia, X-nya itu alasnya berarti setengah alas. Ya. Kemudian nanti kalau Y-nya kan dibalik dari sini, ya kan? Kalau seperti ini dia sepertiga tinggi. Kalau seperti ini jadi 2/3 tinggi. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini dia alasnya jadi sumbu Y. Artinya bahwa Y sama dengan setengah alas. Gitu ya. Sedangkan X-nya atau T-nya tingginya itu jadi sumbu X. Berarti nanti kita ambillah jadi X sama dengan sepertiga dari tinggi. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, tergantung dari posisi bendanya. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, setengah lingkaran. Nah, lingkaran. Oke. Jadi misalnya saya gambarkan di sini setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke. Kemudian ini nanti adalah jari-jari. Ya. Lalu nanti di sini ada namanya Y. Ya, kalau seperti ini posisinya. Kalau seperti ini posisinya, maka nanti untuk mencari X-nya, kalau di sini nanti sumbu X, di sini sumbu X, di sini sumbu Y, ya. Maka mencari X-nya itu sama dengan itu di R. Sedangkan kalau mencari Y-nya adalah 4R per 3pi. Ya, 4R per 3pi, di mana R itu adalah jari. Jadi nanti ini juga nanti bisa diubah bentuknya, ya kan? Bisa nanti jadi tukar posisinya Y jadi X atau X jadi Y. Ya, tergantung posisi. Ya, itu perlu diingat. Ya. Nah, sebagai tambahannya di sini saya tambah di sini untuk segitiga.
Luas segitiga yaitu apa? Setengah alas dikalikan dengan tinggi. Kalau lingkaran, luasnya adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu adalah, kalau luas lingkaran pi r kuadrat, ya kan? R kuadrat. Kalau setengah lingkaran berarti setengah dari pi r kuadrat. Oke. Nah, itu dia untuk yang namanya setengah lingkaran. Sebenarnya untuk dua dimensi ini banyak. Ada nanti jajar genjang, ya kan? Kemudian ada nanti untuk juring lingkaran, ya. Tapi yang kita bahas cuman yang tiga ini aja, karena di soal-soal yang tiga ini yang sering keluar, ya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas untuk tiga dimensi, ya, dimensi, ya. Kalau tiga dimensi tentu dia nanti merupakan ruang. Kalau ruang berarti volume atau kita simbolkan dengan V. Jadi untuk rumusnya nanti cukup kita ganti juga X1 V1 ditambah X2 V2 tambah titik per V1 ditambah V2 ditambah titik. Begitu, ya. Jadi cukup kita ganti nanti L jadi V. Itu dia, ya. Nah, untuk bentuk-bentuknya yang pertama kita bahas dulu, ya. Yang pertama itu untuk volume yaitu silinder pejal. Jadi kalau saya gambarkan misalnya sebuah silinder di sini. Oke, seperti ini dia. Silinder pejal dengan tinggi T. Ya. Nah, kalau dia silinder pejal ini kan vertikal silindernya. Ya. Kalau mencari S-nya nanti sudah pasti nanti adalah setengah daripada yang namanya jari-jari. Setengah jari-jari, ya. Tapi setengah daripada diameter, ya. Setengah dari diameter atau sama dengan jari-jari. Setengah diameter atau sama dengan jari-jari. Oke. Kemudian kalau mencarinya, ini kan vertikal berarti nantinya adalah setengah dari tinggi. Jal. Yang kedua, misalnya untuk kerucut pejal. Kerucut pejal. Jadi saya gambarkan di sini juga, dan seperti ini. Oke, ini ya. Ini namanya kerucut pejal. Ini juga dalam posisi kerucutnya adalah dalam posisi vertikal. Jadi nanti ini yang namanya adalah tinggi daripada yang namanya kerucutnya. Kalau seperti ini posisinya, maka mencari X-nya sama dengan setengah daripada diameter atau sama dengan jari-jari. Ya. Kemudian untuk mencari yang namanya Y-nya itu adalah seperempat dari tinggi. Gitu ya. Yang ketiga itu kita bahas adalah setengah bola. Jadi saya gambarkan juga di sini setengah bola. Hanya kira-kira seperti ini. Oke, ya. Kalau agak-agak lonjong Kevin, ya gambarlah dulu dengan bagus-bagus Kevin. Oke. Ini setengah bola. Jadi untuk mencari yang namanya X-nya sama. X-nya adalah sama dengan setengah diameter sama dengan jari-jari. Kemudian Y-nya adalah itu 3R/8. Ya. Nah, perlu diingat untuk mengerjakan yang namanya titik berat itu, semua titiknya harus dihitung dari titik 0,0, ya. Dan ada nanti beberapa soal sumbunya tidak diketahui, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau seperti itu soalnya tidak diketahui sumbu X dan sumbu Y, maka kita bebas membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, di mana posisinya. Jadi
Saya ulangi lagi, untuk namanya menyelesaikan titik berat tergantung daripada posisi benda, ya, tergantung daripada posisi benda. Kemudian untuk yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi, kalau misalnya nanti bentuknya kosong, ya, bentuk daripada misalnya persegi panjang kosong dia, ya kan, atau misalnya segitiganya kosong, ya, maka nanti kita ambil luasnya bertanda negatif karena dia menjadi pengurang, gitu ya. Nah, kemudian sekalian mengingat juga untuk yang namanya silinder pejal. Kalau silinder pejal mencari volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya bentuk lingkaran. Kalau lingkaran berarti luasnya apa? R kuadrat, ya kan? R kuadrat dikalikan dengan tinggi, ya. Ini sebenarnya tidak perlu kasih tahu, ya kan? Harus diingat sebenarnya. Pelajaran daripada SD, ya. Pelajaran SD lah, nggak mungkin TK pula, ya kan? Kerucut, ya. Untuk mencari volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Alasnya bentuk lingkaran, berarti nanti IR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Kalau dia bola, untuk mencari volumenya, volume bola 4/3 PR pangkat 3. Kalau setengah bola berarti jadi 2/3 PR pangkat 3, ya. Jadi sebenarnya masih ada sebenarnya tambahannya, ya, banyak sebenarnya. Ada prisma, kemudian ada lisma pejal, kemudian ada kulit kerucut, kemudian ada kulit bola, banyak, ya. Tapi di dalam soal-soal yang sering keluar adalah hanya bentuknya seperti ini, ya. Jadi semoga kalian paham, dan saya tegaskan sekali lagi, tergantung posisi bendanya. Begitu dia. Sekarang kita lihat ke soal-soalnya biar lebih paham. Soal nomor 1, tentukan koordinat titik berat susunan batang tersebut, ya. Jadi ini ada gambarnya, kita disuruh mencari koordinatnya. Ini ada 2 batang, ya. Yang pertama kita sebut dulu, ini yang miring ini adalah batang pertama dan ini adalah batang kedua. Dan ingat tadi titik berat batang itu adalah berada di titik tengah, jadi di sini dan ini. Yang ini titik berat batang pertama dan ini titik berat batang kedua. Karena dia membentuk sudut, maka kalau kita buat ke sini dan ke sini, oke. Jadi nanti ini adalah 8, ini 6. Dari mana ini 8, ya kan? Jadi nanti di sini kan 10 cos 37, ya kan? 10 cos 37, 10 cos 37 0,8, 10 kali 0,8 8, ya. Kalau di sini nanti 10 sin 37. Oke, ya. Kemudian kita buat dulu panjang batang pertama adalah 10 cm. Kemudian X1-nya, ya kan? Ini 8. Di tengahnya berarti 4 cm. Kemudian Y1 ini ya kan? Ini sumbu Y-nya berarti di tengahnya 3 cm. Kemudian kalau dia L2, ini titiknya, titik beratnya, ya kan? X-nya adalah 8. Dan panjangnya itu 4 cm, X-nya adalah 8 cm, lalu Y-nya 6 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah gampang, kita hitung aja. Jadi nanti X0 sama dengan X1 L1 ditambahkan dengan X2 L2 per L1 ditambahkan dengan L2. X1-nya 4, ya kan? 4 kali 10 berarti 40. Nah, kemudian ditambah X2-nya 8. 8 dikali 4 berarti 32 per 10 ditambah 4. 40 tambah 32, 72 per 14. Sama-sama dibagi 2. Jadi 36/7
cm. Kemudian untuk Y0 berarti Y1L1 ditambahkan dengan Y2L2 per L1 ditambahkan dengan L2 Y1. 3 kali 10 berarti 30. Y2 6 dikali 4 berarti 24 per 10 ditambah 4 sama dengan ini 54 per 14 sama-sama dibagi 7 berarti 27 per 7 cm. Inilah jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2, batang adalah homogen, maka tentukan koordinat titik berat sistem tersebut. Oke, jadi ini ada 3 batang, pertama 10 cm, kedua 6 cm, ketiga 4 cm. Kita buat aja dulu ini adalah batang pertama, kan? Batang yang kedua, batang yang ketiga. Titik berat batang pertama tepat di titik tengah di sini. Kemudian juga batang kedua di titik tengah di sini. Kemudian juga batang ketiga ya. Jadi dari sana kita lihat panjang batang pertama adalah 10 cm. Kemudian X1-nya lah di tengahnya, ini kan 10, di tengahnya 5 cm. Kemudian Y1, Y-nya ya kan, Y-nya sama dengan ini. Karena ini 3, jadi 3 cm. L2 panjangnya adalah 6 cm. Lalu X2-nya sama dengan ini titiknya, kan? Berarti 10 cm. Kemudian Y2-nya kan Y2 3 cm. Kemudian panjang batang ketiga. Panjang batang ketiga itu 4 cm. Lalu X3-nya sama dengan ini batang panjangnya 4, berarti titik tengahnya 2, ini 2, sementara dari sini ke sini tadi 10 ditambah 2, jadi 12 cm. Lalu Y3-nya ya kan, ini sumbu Y kan, ini sama dengan panjang batang kedua, jadi 6 cm. Kalau sudah tinggal kita hitung. X0 berarti X1 L1 ditambah X2 L2 ditambahkan dengan X3 L3 per L1 ditambah L2 ditambahkan dengan L3. X1-nya 5, panjangnya 10 berarti jadi 50. X2 10, panjangnya 6 berarti jadi 60. X3 12, panjangnya 4 jadi 48. Per kita jumlahkan 10 tambah 6 tambah 4 20 ya. Oke, ini kalau kita jumlahkan 110 tambah 48 jadi 148 per 20 sama dengan 9 cm. Lalu Y0 sama dengan Y1 L1 ditambahkan dengan Y2 L2 ditambahkan dengan Y3 L3 per L1 ditambah L2 ditambahkan dengan L3. Y1 3 kali 10 berarti 30. Y2 3 kali 6 berarti 18. Y3 6 kali 4 berarti 24. Per tadi jumlahnya adalah 20. Silakan dulu ini. 30 tambah 18 berarti 48. 48 ditambah 24 itu 2 per 20 sama dengan 3,6 meter. Ini jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3, perhatikan gambar. Suatu sistem benda bidang homogen ditujukan seperti pada gambar di atas. Letak koordinat titik berat sistem benda adalah. Oke. Jadi ini ada bendanya. Jadi caranya kita bagi dulu jadi berapa bidang ya. Ini bisa 2 bidang, bisa 3 bidang. Jadi kalau misalnya dia 3 bidang berarti ini yang pertama, yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Ya. Lalu kalau misalnya dia hanya 2 bidang, ini kita anggap dulu pertama, kemudian yang kedua adalah bidang yang ini. Ya. Jadi biar lebih enak kita anggap aja dia 2 aja ya, bercepat kan gitu. Ya. Jadi yang pertama kita anggap dulu dia ini full ya.
Jadi nanti kalau dia full, luas yang pertama itu 3 dikali 4, 12. Kan? Dalam sentimeter kuadrat ya. Kemudian untuk mencari X1, ya X1 ini 3 di tengahnya, berarti 3/2 bagi 2 ya. Kemudian Y1-nya, Y-nya ada di tengahnya, berarti 2. Lalu kalau A2, A2 masuknya yang ini, A2 kosong ya. Berarti kalau ini A2-nya ini adalah 2, kemudian ke atas juga 2, 2 dikali 2, 4. Cuman kita buat bertanda negatif. Kenapa negatif? Karena kosong. Ya. Kemudian X2-nya, X2 ini tadi adalah 2. Ya kan? X-nya 2. Di tengahnya 1. Ya kan? Ini 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Lalu Y2-nya kan ini juga 2, di tengahnya 2 ya kan, ini 1 ya kan, berarti jadi 2. Kalau sudah hitung aja kan, langsung kita hitung. Jadi nanti X0 sama dengan X1A1 ditambahkan dengan X2A2 per A1 ditambahkan dengan A2, 3/2 dikali 12, maka hasilnya adalah 3/2 kali 12 berarti 18 ya kan, tambah 2 kali min 4 berarti jadi min 8 per A1 tadi 12, kemudian ditambah A2 min 4, maka hasilnya adalah 18 kurang 8 10, 12 kurang 4 8 ya. Jadi ini sama-sama dibagi 2 jadi 5/4. Lalu Y0 berarti Y1A1 ditambahkan dengan Y2A2 per A1 ditambahkan dengan A2. 2 kali 12, 24. 2 kali min 4 berarti 8 per 12 ditambah 4. 24 dikurang 8. Ayo itu berapa? 16. 8 jadi 2, jadi 5/4 dan 2. B, gampang ya. Soal nomor 4, perhatikan gambar. Dari gambar di atas dan di atas di sampingnya, letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X, terhadap sumbu X. Jadi ingat, kalau pertanyaannya terhadap sumbu X, itu yang kita cari Y0 ya. Nanti kalau pertanyaannya terhadap sumbu Y, itu yang kita cari X0. Biar bisa dibedakan ya. Saya ulang, kalau terhadap sumbu X itu yang kita cari 0, kalau terhadap sumbu Y yang kita cari X0. Tapi kalau dibilang pada sumbu X berarti X0, pada sumbu Y berarti Y0. Jadi kata-kata itu dibedakan ya. Nah ini ada 2 bidang, yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah segitiga. Jadi ini kita pertama kita sebut yang kedua segitiga ya. Jadi kita mencarinya aja, X-nya nggak usah. Oke, jadi kita buat aja titiknya untuk A1 ya, luasnya dulu 6 kali 3 18, X1 nya ya setengah dari 6 ya, lalu Y1 nya setengah dari 3 berarti 1,5. A2 ini alasnya 3, tingginya 3, berarti setengah kali 3 kali 3, berarti 4,5. Lalu X2 dari 3, berarti setengah alasnya inilah 1,5, ini 1,5. Lalu ini 3, kan? 3 tambah 1,5 jadi 4,5. Kemudian Y2 sepertiga tinggi dari alas, ini tadi 3, sepertiganya 1, jadi ini 1. Sementara ini ke sini 3, 3 ditambah 1 jadi 4 ya. Maka kalau sudah kita tadi hanya mencari Y0-nya, langsung aja ya kan. Y1A1 tambahkan dengan Y2A2 per A1 ditambahkan dengan A2.
1,5 kali 18 itu adalah buat aja 18 kali 1,5 ya kan. Kemudian 4 kali 4,5 berarti 4 kali 4,5 per 18 ditambah 4,5 ya kan. Selesaikan dengan baik. Kita bagi 4,5 ini 1, bagi 4,5 4, bagi 4,5 4, bagi 4,5 1 ya kan. Jadi kita pakai trik untuk menghitung. 4 kali 1,5 6, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, maka jawabannya adalah 2 meter. Jawabannya adalah E. Soal nomor 5, perhatikan gambar bidang homogen. Letak titik berat sistem benda arah sumbu Y. Nah, pertanyaannya arah sumbu Y, berarti yang kita cari ini aja. Kan? Dari benda titik I, dari sini. Ini artinya titik 0,0. Kan? Titik 0,0. Oke, jadi kita mencarinya aja. Jadi ini ada dua bidang, ini persegi panjang, kemudian segitiga. Aja A1. 1. Ini 12,5 kali 2. Nah, satunya ini 2. Nah, 1. Kan X-nya nggak usah. A2. A2-nya ini 1,25. 1,25 kalau dijumlahkan 2,5. Sementara ini 12,5 berarti nanti inilah 12, ya kan? Kembali ke Pak, ya kan? Nah, soalnya dibuat dari 3, kan? Oke. Nah, jadi ini 12, tingginya 3, setengah kali 3 kali 12, 36. Setengahnya berarti 18. Lalu Y2, tingginya sepertiga. Tingginya 3, sepertiganya 1, jadi ini 1. 1, ini 2, 3. Oke, eksekusi. Y0. Di kita kalikan 1 kali 25, 25. 3 kali 18 4 per akan 25 ditambah 18 ya kan. Ini bisa nggak dibagi-bagi? Nggak bisa ya kan. Di ini 25 ditambah 54 9 kan. Kemudian 25 ditambah 18 itu 43 kan. Nah, 79 dibagi 43, 2 nggak mungkin, 1 juga nggak mungkin, berarti kemungkinan 1,5 cm. Gampangnya jawabannya adalah B. Soal nomor 6, perhatikan gambar 2 dimensi berikut. Letak titik berat bidang tersebut dari AB. Dari AB berarti itu yang kita cari Y0 lah X ya. Nah, jadi hati-hati nanti dengan kata-katanya ya. Oke, ini kita bagi berapa? Bagi aja 2 ya kan. Kita anggap yang pertama. Dan ini yang kedua. Langsung kan, karena kita mencarinya, kita cari dulu satunya. Ya, 6 kali 4 24. Lalu Y satunya ini 4, di tengahnya 2 kan. Kedua ini 6, ini 4, berarti ini 2 dikali 4 8. Lalu Y2 nya di tengahnya, ini tadi 4, di tengahnya 2, sementara ini ke sini 4 ya kan. Di 4 tambah 2 6 ya kan. Oke, langsung eksekusi juga. Jadi Y0 langsung aja 2 dikali 24 tambah 6 kali 8 per 24 ditambah 8 ya kan. Sama-sama kita bagikan aja dengan 8. 1 3 1. Oke, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 6. 6 per 3 tambah 1 4. Jadi 12 per 4 sama dengan 3 cm ya. Jawabannya adalah D.
Soal nomor 7, tentukan posisi titik berat gabungan bidang bawah ya, bukan di atas. Di bawah diukur dari sumbu X. Oke, pertanyaannya diukur dari sumbu X, berarti yang kita cari Y0. Kalau diukur dari sumbu Y, yang kita cari X0 ya. Jadi kata-kata itu perlu untuk nah. Oke. Nah, ini bentuk lingkaran, setengah lingkaran ya. Jadi ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Lingkaran pertama jari-jari dengan sebesar R. Lalu kalau lingkaran kedua pasti jari-jarinya sebesar setengah R. Nah, kita cari dulu A1. Ya, setengah bola luasnya adalah setengah pi R kuadrat. Lalu Y1-nya adalah 4R per 3pi. A2 kan, A2 jari-jarinya setengah R, berarti setengah pi kali setengah R dipangkat 2, maka hasilnya adalah 1/8 pi R kuadrat. Lalu nanti Y2 berarti 4 dikali setengah R, karena jari-jarinya setengah R, per 3pi, maka hasilnya adalah 2R per 3pi. Tapi hati-hati, ini nanti Y2-nya pas di bawah titik 0 ya, di bawah ini titik 0-nya. Jadi Y2-nya di bawah titik 0, di bawah titik 0 berarti bertanda min ya, min. Oke, kalau sudah berarti kita cari aja yang namanya Y0-nya. Y1A1 ditambahkan dengan Y2A2 per A1 ditambahkan dengan A2. Y1 4R per 3pi dikalikan dengan setengah R kuadrat. Kemudian ditambah Y2 min 2R per 3pi dikalikan dengan 1/8 R kuadrat per A1 setengah pi R kuadrat tambah 1/8 pi R kuadrat. Kemudian kita matikan dulu pi R kuadrat, ini mati dengan ini. Kemudian 4 dengan 2 tinggal 2 kan. Kemudian 2 dengan 8 tinggal 4. Oke, jangan semua dimatikan. Nah, jadi tinggal di sini adalah 2R per 3pi. Oke, kemudian ini jadi kurang, tinggal R di atas, di bawah adalah R per 12pi per setengah tambah 1/8, kita buat ke penyebut 8 ya kan, jadi 5/8 sama dengan ini kita buat ke penyebut 12 kan, berarti ini dikali 4 kali 4 8, 8 kurang 1 itu R per 12pi per 5/8 out R per 12pi dikalikan dengan 8/5 kan. Nah, jadi ini kita kan sama-sama dibagi 4, 3 bagi 4 2, maka hasilnya adalah 14R per 15pi jawabannya kan. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8, letak titik berat gabungan benda pejal di alas bidangnya dari alas, berarti yang kita cari Y0 ya. Oke, ini kita bagi dulu jadi 3 benda. Yang pertama adalah silinder pejal, kita anggap full. Kemudian setengah bola kosong dan setengah bola berisi. Nah, jadi kita cari dulu volume 1. Silinder pejal, luas alas dikali tinggi. Jadi pi R kuadrat, karena jari-jarinya sebesar R, ini kan pasti lingkaran nanti alasnya. Tingginya 2R. Berarti 2 pi R pangkat 3. Kemudian nanti Y1-nya adalah setengah tinggi, tingginya adalah 2R. Maka hasilnya adalah R. Kedua,
setengah bola, ya kan? Nah, karena dia kosong jadi bertanda min. 2/3 PR pangkat 3. Lalu nanti Y2-nya itu adalah 3R/8. Kemudian V3 dia berisi jadi 2/3 PR pangkat 3. Y3 3R/8 tambah 3R/8 kan di sini 3R/8. Sementara ke bawah 2R, tambahkan dengan 2R. Hasilnya adalah 19R/8. Oke. Nah, kalau sudah kita cari aja Y0-nya. Y0 sama dengan Y1 V1 ditambah Y2 V2 ditambah Y3 V3 per V1 ditambah V2 ditambah V3. Kita masuk ke rangkanya. Y1R volumenya adalah 2PR pangkat 3 ditambah Y2 3R/8, volumenya adalah 2/3 PR pangkat 3 ditambah 19R/8 dikalikan dengan 2/3 PR pangkat 3. Lalu kita bagi dengan jumlah volumenya. Volume 1 2 PR pangkat 3 ditambah in 2/3 PR pangkat 3 ditambah 2/3 PR pangkat 3. Nah, jadi ini pasti hasilnya adalah 0, ya kan? Kemudian kita bagi dulu dengan PR pangkat 3. Oke. Lalu ini habis 3-nya ke sini. 8 dengan 2 tinggal di sini 4. Kemudian 8 dengan 2 juga tinggal di sini 4. Oke. Maka kita hitung. Ini tinggal 2R. Ini jadi kurang. Jadi R/4. Kan? Tambah ini jadi 19R/12 per 2. Oke, ini kita buat jadi ke penyebut 12, ya kan? Berarti ini kali 12. Jadi 24R. Kemudian dikali 3 berarti 3R ditambah 19R, ya kan? 19 ya, bukan G. Per jadi 12 dikali 2 jadi 24, langsung aja. Berarti hasilnya ini adalah 24 kurang 3 21. 21 tambah 19 40R per 24 sama-sama dibagi 8. 5R per 3. Inilah jawabannya. Gampang ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9, bila bola pejal dilubangi seperti gambar, tentukan koordinat titik beratnya. Ya. Oke, jadi tentukan koordinatnya. Ini bola pejal ya, satu bola. Jadi kita buat dulu yang pertama, yang kedua. Titik berat pertama tepat di tengah, yang kedua juga di sini. Kalau yang pertama berarti pasti Y1-nya 0, lalu F1-nya juga 0, lalu volume pertama sama dengan 4/3 PR 3 kan di titik 0,0 kan. Kemudian Y2-nya pasti 0 kan di sini. Kemudian X2-nya ini diameternya R, jadi terjadinya berarti per 2 artinya R. Lalu nanti volume 2 bertanda min 4/3 kali setengah R di pangkat 3. Jadi min 4/3 di 3/8 R pangkat 3 ini, baik kan? Hasilnya adalah min 3/6 IR pangkat 3. Oke, kalau sudah berarti kita hitunglah yang namanya Y-nya, ya kan? Y-nya sudah pasti 0 ya, sama-sama 0, ini pasti 0.
Oke, S-nya lah kita hitung 0. Di X1 1 tambah X2 V2 per V2. X1 0 kan, 0 dikali ini ya 0 ya kan. Ini saja dulu per 3 R pangkat 3, kemudian ditambah X2 nya setengah R, lalu dikalikan dengan min 1/6 pi R pangkat 3 per ini 4/3 pi R pangkat 3 ditambah min 1/6 pi R pangkat 3. Oke, jadi ini udah pasti 0 ya kan. Lalu kita bagi pi R pangkat 3. Oke, maka nanti kita perolehlah hasilnya sama dengan ini, jadi min 1/12 R per ini 4/3 dikurang 1/6, berarti kita buat ke penyebut 6, ini dikali 2 dikali 4 kan, dari mana? Nah, 2 dikali 4 8 dikurang 1 itu ya kan, jadi 1/6, maka hasilnya adalah min 1/12 R dikalikan dengan 6/7 kan, kita habiskan tinggal 2, maka hasilnya adalah min 1/14 R ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, demikianlah pembahasan titik berat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita bersama. So,